pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin. Versi Kauri TV, episode 24. Dan benar saja, pemilik mobil yang paling mewah dari semua rombongan itu sangat sombong sekali. Dia meminta agar jangan ada yang lecet, agar mencucinya lebih hati-hati, dan lain sebagainya. Selepas itu, Randy pun menyanggupinya, sementara yang lain terus melihati Randy, dan sepertinya rekan kerjanya itu punya maksud jahat terhadap Randy, karena Randy karyawan baru di perusahaan tersebut. Sementara Pak Ferry, beliau kembali ke ruang kerjanya. Di sana ada sekretarisnya. Setibanya di ruangan tersebut, Pak Ferry pun melihat sekretarisnya yang mengerjakan file meeting sore ini. Di ruangan lain, beberapa karyawan sibuk mempersiapkan ruangan untuk meeting, sedangkan para petinggi dari perusahaan lain sudah mulai memasuki ke dalam ruangan yang untuk meeting tersebut, sehingga para karyawan buru-buru mempersiapkannya, dan setelah beberapa menit kemudian, ruangan pun siap untuk digunakan meeting. Makanan dan minuman pun langsung disiapkan oleh beberapa cleaning service. Semenjak Pak Ferry, beliau menanyakan filenya. Apakah filenya sudah direvisi? Tanya Pak Ferry ke sekretarisnya. Belum Pak, masih sedikit lagi. Masih ada yang belum selesai. Oh ya Pak, sebenarnya siapa sih pemuda tadi itu? Tanya sang sekretaris. Dia masih penasaran dengan pemuda yang bersama Pak Ferry. Namun, Pak Ferry itu tidak mau penyamaran Randy ketahuan, sehingga menjawabnya dengan sedikit ketus. Kamu tidak perlu tahu siapa dia itu. Tugasmu segera selesaikan file untuk meeting sesuai arahan pemuda tadi. Kemudian sekretaris tersebut pun menyahutnya dengan nada pelan. Baik Pak, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan masuk ke ruang meeting dan segera siapkan, biar nanti saya menyusulnya ke sana, saut Pak Ferry sambil duduk dan menyandarkan kepalanya ke kursi. Sementara sekretarisnya segera bergegas pergi dan menuju ruang meeting. Setibanya di sana, langsung menyiapkan file yang akan dipresentasikan di ruang meeting. Di tempat tersebut sudah banyak orang dari perusahaan yang lain yang bekerja sama dengan perusahaan di sini, dan tidak lama kemudian disusul oleh Pak Ferry. Beliau memasuki ruangan tersebut. Setelah sampai, beliau langsung duduk sejenak, dan langsung membuka kegiatan meetingnya. Pak Ferry pun mempersilahkan kepada perusahaan lain untuk mempresentasikan hasil kerjanya, dan didiskusikan bersama. Sementara Randy, dia masih di halaman samping, sedang mencuci kendaraan. Namun, di saat Randy sedang lengah dan fokus ke satu titik, sehingga tidak begitu memperhatikan ke arah rekan kerjanya. Rekan kerjanya berusaha untuk merusak cat mobilnya. Dia sengaja menggores-goresnya, sehingga terlihat kerusakan cat di bagian bodi mobilnya. Setelah merusak bagian bodi, rekan kerjanya kembali lagi ke mobil yang sedang dicuci oleh dirinya. Di lain tempat, di lain waktu, semua perusahaan sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Setelah semuanya selesai, dan sudah tidak ada lagi yang harus didiskusikan, Pak Ferry pun menutup kegiatan tersebut. Selepasnya, mereka pun keluar secara tertib, dimulai dari perusahaan, sehingga tidak tercampur aduk dengan orang-orang dari perusahaan yang berbeda. Mereka pun satu persatu menuju ke halaman samping perusahaan, karena mobil mereka ada di sana. Namun, di saat mereka menghampiri, ternyata mobil mewah yang dicuci Randy terlihat bahwa kendaraan tersebut tergores dan merusak cat bagian bodi mobil. Otomatis sang supir pun terkejut dan langsung melaporkannya ke bos pemilik mobil mewah tersebut. Sang bos pun terkejut ketika mendengar laporan tersebut, dan segera mencari orang yang mencuci mobil miliknya. Dia marah-marah dan menanyai siapa nama orang yang tadi telah mencuci mobilnya. Salah satu cleaning service berkata, namanya Randy Pak. Sang pemilik mobil pun langsung berkata, tolong panggil dia dan bawa ke sini, biar saya kasih pelajaran, sautnya. Cleaning service tersebut pun langsung mencari Randy yang sudah kembali ke ruangan sebelumnya.
Setelah dicari-cari, dia tidak menemukan Randy. Akhirnya, cleaning service tersebut pun mencari ke sana kemari. Namun, di saat dia jalan tanpa arah, tiba-tiba melihat ke arah jendela ruang milik Pak Direktur, dan ternyata Randy berada di dalam sana. Cleaning service tersebut pun merasa kebingungan bagaimana cara memanggil Randy yang sedang berada di samping Bapak Direktur itu. Lalu cleaning service tersebut pun berdiam diri di balik pintu kantor utama. Dan setelah beberapa menit kemudian, akhirnya Randy pun keluar juga. Setelah sesampainya di pintu keluar, Randy langsung dihampiri oleh pria berseragam cleaning service tersebut sambil dimarahi. Sehingga Pak Direktur pun mendengar percakapan tersebut. Randy mengelak dari tuduhan itu. Sebab Randy tidak merasa merusaknya. Karena ketika mencuci, mobil tersebut sudah ada goresannya. Sehingga Randy pun tetap dalam pendiriannya. Karena dirinya tidak merasa melakukan apa-apa yang dituduhkan temannya itu. Akhirnya, mau gak mau, Randy dipaksa untuk kembali ke tempat pencucian mobil lagi. Mereka berdua pun menuju ke pencucian mobil lagi. Begitu juga Pak Direktur. Beliau mengikuti mereka berdua dari belakang. Setibanya di tempat yang dituju, pemilik mobil mewah itu langsung berkata mana orangnya. Ini Pak, saut cleaning service yang membawa Randy ke tempat tersebut. Ketika tahu siapa orangnya, pemilik mobil mewah itu langsung mendorong Randy hingga terjatuh. Namun Randy masih bingung dengan semua yang terjadi. Lalu dia berkata, "Ada apa ini? Jangan berpura-pura tidak tahu," kata pemilik mobil mewah. Randy malah makin kebingungan karena dia tidak merasa kalau dirinya berurusan dengan pria tersebut. Sebab dirinya itu baru pertama kalinya bertemu dengan pria ini. Pak Ferry masih melihati dari kejauhan. Dia tidak akan melerai keduanya jika masih belum jelas apa pokok permasalahannya. Setelah mendorong yang kedua kalinya, pemilik mobil mewah itu berkata, "Kamu kan yang sudah menggores mobilku." Randy pun menjadi paham pokok permasalahannya. Kemudian Randy berkata, "Sejak saya cuci mobil itu, sudah ada bekas goresannya. Kenapa Bapak menuduh saya?" Kata Randy, "Mobil saya mahal dan masih baru. Mana mungkin dealer menjual mobil rongsokan? Coba lihat plat nomor polisinya. Itu baru beberapa bulan saya membelinya," saut pemilik mobil mewah. Randy pun merasa ada yang tidak beres. Dia pun langsung melihat ke bagian sudut-sudut tempat tersebut. Dia mencari CCTV di area tersebut. Namun, di saat-saat mencari CCTV, Pak Ferry pun menghampirinya dan berkata, "Ada apa ini? Kok ribut-ribut di perusahaan saya?" Kata Pak Ferry. "Jadi begini Pak, saya kan sudah sering rapat di perusahaan Bapak. Dan baru kali ini, ada karyawan Bapak yang berani merusak kendaraan saya," saut pemilik mobil mewah. Sambil menunjukkan goresan di bodi mobilnya. Dengan bijaknya, Bapak Direktur itu berkata, "Oh begitu permasalahannya. Saya atas nama perusahaan mewakili karyawan saya minta maaf kalau ada karyawan saya yang kurang ajar terhadap mobil Bapak. Bapak tidak perlu khawatir, mobil akan saya ganti dengan yang baru. Kebetulan, perusahaan ini banyak sekali bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan otomotif. Jadi, Bapak tinggal pilih, mau mobil yang mana?" Jawab Pak Direktur. Karena dirinya merasa tersinggung atas perlakuan dia terhadap tuan mudanya. "Bukan begitu Pak, saya tidak ingin ganti yang baru. Dan saya tidak minta untuk diperbaiki lagi. Saya hanya minta tanggung jawab atas kerja dari karyawan Bapak," sautnya. "Tapi pada intinya, Bapak minta ganti rugikan," kata Pak Ferry. "Tidak Pak, kalau tidak kenapa Bapak mempermasalahkan hal ini? Kalau Bapak tidak suka dengan karyawan saya, kita putuskan saja hubungan kerja antar perusahaan ini," saut Pak Ferry. Pemilik mobil mewah itu pun terdiam. Karena perusahaan yang dipimpinnya itu bergantung sekali dengan perusahaan yang dipimpin oleh Pak Ferry. Pemilik mobil mewah tersebut pun langsung minta maaf kepada Pak Ferry. Dan selepas itu, langsung pamit dan meninggalkan perusahaan tersebut. Namun, Pak Ferry pun ingin penjelasan dari Randy, benar atau tidak, apa yang dituduhkan oleh pemilik mobil mewah itu. Jika mengada-ada,
Maka Pak Ferry itu tidak segan-segan untuk memutuskan kerjasama dengan perusahaan miliknya. Lalu Randy menyahut, "Tidak Pak, saya benar-benar tidak menggores mobilnya. Ketika saya mencuci mobil itu sudah seperti itu. Tapi kenapa dia menuduh Tuan Muda bahwa Tuan Muda lah yang sudah merusaknya?" Jawab Pak Ferry. "Saya juga bingung Pak." "Oh ya, apa di sekitar sini ada CCTV?" tanya Randy. "Ada kok," jawab Pak Ferry. "Baik kalau begitu, kita buka saja rekaman CCTV-nya. Jadi kita tahu siapa yang salah. Kalau memang tidak ada yang merusaknya, berarti pemilik mobil mewah itu sudah bermain-main dengan perusahaan kita." "Baik deh, itu ide yang bagus," jawab Pak Ferry. Namun, sebelum membuka rekaman CCTV, Pak Ferry memanggil seluruh karyawan yang tadi mencuci mobil. Setelah semuanya berkumpul, Pak Ferry berkata, "Tadi ada kejadian yang sangat memalukan perusahaan. Apa kalian tahu siapa yang sudah menggores mobil mewah tadi? Jika ada yang tahu, tolong sebutkan namanya, biar saya tindak tegas," kata Pak Ferry dengan nada mengancam. Salah satu karyawan cleaning service berkata, "Saya tahu, kamu tahu orang yang sudah menggores mobil mewah tadi," kata Pak Ferry. "Iya Pak, saya tahu. Coba sebutkan siapa orangnya," kata Pak Ferry dengan nada kesal. "Dia adalah Randy Pak." Pak Ferry pun menjadi kesal dengar jawaban itu. "Kamu punya bukti kalau Randy yang melakukannya?" kata Pak Ferry. Pria berseragam cleaning service tersebut pun langsung terdiam. "Baik, begini saja, apa di antara kalian tidak ada yang mau mengaku? Kalau tidak, saya akan buka rekaman CCTV di sini. Karena tempat ini sudah dilengkapi dengan CCTV," kata Pak Ferry. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.